Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, please get ready di kelas. Oke, Kirana, tolong siapkan kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Kalau ustazah tanya apa kabar semuanya, dijawab dengan semangat ya nak. Seperti biasa, jangan lupa Al-Quran, akhlak, prestasinya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi. Allahu Akbar. Baik, senang sekali ustazah di sini untuk mengajar antum semua, karena pagi hari ini adalah mata pelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pelajaran Al-Quran. Sebelum kita mulai, kita cek kehadiran Ananda semua terlebih dahulu. Oke, ustazah will check your attendance. The first ayah. Oke, silakan takbir ayah. Allahu Akbar. Lanjut. Kirana, takbir. Allahu Akbar. Kanza sakit nak? Oh ya. Semoga Ananda segera lekas sembuh. Oke, that's all. Next, before we start, let's test this out. We have to do ice breaking first. So before we start, please sit based on your group. Sebelumnya, ustazah sudah membagikan kelompok-kelompok untuk pelajaran hari ini. Silahkan antum duduk berdasarkan tempat duduk yang sudah ustazah bagikan di pertemuan pekan lalu. Nah, sudah nak? Oke. Masya Allah. Lanjut. This is our ice breaking. This is our fun activities to recite the first ayah of Al-Quran according to the pictures. Jadi ustazah akan memberikan beberapa gambar. Nah, dari gambar itu antum tebak kira-kira itu surat apa. Nah, ini bagian dari murojaah kita juga. Jadi antum cukup sebutkan the first ayat of the surah according to the pictures. The first one is ya, Khanza. Benar, Alfil. Silahkan bacakan ayat pertamanya. Oke, benar. The second one, kelompok lain jangan mau kalah ya. The picture is ya, Kirana. Oke, Ashans, that's good. Masya Allah. Silahkan bacakan ayatnya. Oke, jawaban Kirana benar, yaitu wasyamsi wa duhaha. Excellent. Oke. Nah, sekarang silakan antum simak ayat berikut. Masya Allah. Kalau bacaan kita tajwidnya benar, tahsinnya benar, kedengarannya sangat menyentuh hati. Kita ulang bersama ya nak ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, apa kata Al-Quran nak? Ini adalah motivasi untuk kita semua. Kata Al-Quran melalui yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ayat ini diulang Allah dalam surah Al-Qamar sebanyak 4 kali. Ayat berapa aja nak? 17, 22, 32, dan 40. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita ya. Masya Allah, ternyata Allah itu sampai mengulang 4 kali. The question is why? Mengapa Allah sampai mengulangnya 4 kali? Nah, ternyata kalau lihat gambar ini, Anda teringat siapa? Ya, beliau ini inspirasi kita semua. Kalau kita ingat, mungkin bisa meneteskan air mata ya nak ya. Ini adalah, siapa tahu? Iya, benar sekali Ananda. Ini adalah Najah. Najah ini mungkin di mata manusia tidak sempurna, tapi mungkin di mata Allah dia lebih tinggi dari kita. Karena Najah ini masih kecil ya, sudah menghafal Quran, sekarang sudah menghafal beserta artinya, dan juga sekarang sudah mulai menghafalkan hadis-hadis. Jadi Masya Allah, menjadi inspirasi kita semua. Takbir! Allahu Akbar. Baik Ananda. Next, kita masuk
kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. So, our objectives today, the first one, we will memorize surah As-Saff. Jadi kita akan menghafal surat As-Saff 1 sampai 5. The second one, kita akan mempelajari materi tajwid, yaitu tentang ikhfa hakiki. Nah, dan jangan lupa, selain kita menghafal, kita juga harus murojaah hafalan lama. Nah, itu dia. So, what are the keywords? Jadi kata kunci hari ini Ananda semua. Pertama adalah surah As-Saff, yang kedua adalah ikhfa hakiki. Nah, surah As-Saff. Kira-kira apa sih yang terbayang ketika antum dengar surah As-Saff? Nah, pasti kita penasaran dengan artinya. Benar aja atau benar banget? Ya, benar banget. Jadi ada yang tahu nggak kira-kira apa arti surah As-Saff? Boleh nengok Quran kok, silahkan dibuka Al-Qurannya. Ya, silahkan, Mabini. Iya, barisan, bener nak. Kalau kita menyebut kata barisan, kira-kira yang terbayang di benak antum seperti apa? Oke, Kirana, apa nak? Saf sholat? Ya, barisan sholat ya nak, ya benar. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan bahwa di Quran surah As-Saff ini, kata As-Saff terdapat khususnya di ayat keempat. Boleh dibuka artinya nak? Ya, siapa yang mau membacakan artinya? Ya, silahkan Ayah, baca Ayah. Ya, semuanya sudah mendengar dan menyimak bersama arti dari surah As-Saff ayat keempat. Jadi intinya nah, Allah itu menyukai hambanya yang berjuang di jalan Allah dengan cara bersama-sama. Karena kata Allah itu seperti bangunan yang kokoh. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, nah kita menjadi rapuh. Apakah berjihad itu harus dengan bambu runcing? Nah? Tidak ya. Boleh dengan apa? Boleh dengan pena. Benar sekali. Itu dia. Jadi materi hari ini sangat menarik. Kita akan menghafal surah As-Saff dan fokus pada tajwid ikhfa hakikinya. Nah, untuk ikhfa hakikinya, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih Solihah. Hari ini kita akan mempelajari mengenai ikhfa hakiki. Pasti antum sudah pernah dengar mengenai ikhfa hakiki, bukan? Perhatikan dengan sesama ya nak. Ikhfa hakiki terjadi apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf berikut, yaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya disamarkan dengan tempo dengung yang dipanjangkan. Baik, Ananda, ada yang bisa ulang tadi apa yang dimaksud dengan ikhfa hakiki? Ya, Mabini? Oke, benar jawabannya. Sedikit lagi. Memang artinya disamarkan, tapi kenapa dia bisa dibaca disamarkan? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada yang tahu, Kanza? Iya, benar. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf tadi. Oke, sekarang sebelum kita membedah surah As-Saff, kita mau tahu dulu bagian-bagian mana saja yang di dalam surah As-Saff itu ada ikhfa hakikinya. Nah, kita masuk kepada fun Quran. Jadi ini bagian dari tanya jawab kita hari ini. Kita akan kuis. Antum kan sudah duduk berkelompok nih. Nah, silahkan
per kelompok mendiskusikan dari 5 ayat tersebut mana kira-kira yang mengandung contoh ikhfa hakiki. Nah, sudah dibuka ya Qurannya. Ini adalah ayat yang akan kita bahas. Ustazah kasih waktu diskusi 2 menit aja, karena satu kelompok cukup 1 contoh. Oke, jadi ada 3 contoh nanti ya. Satu kelompok, 1 contoh. Yang sudah dapat angkat tangan, iya betul. Mabini silakan. Oke, Ustazah kunci jawabannya dulu ya. Kelompok Mabini, tadi katanya ada di ayat 3 ya. Di mananya nak? Oke, di kata inda itu. Yakin jawabannya? Oke, Ustazah kunci. Lanjut, kelompok mana lagi nak? Ya, kelompoknya Kirana. Yang mana nak? Tadi Ananda yang pertama, contohnya yang ini Za. Oke. Yang kedua yang mana nak? Yang Innallah. Yakin? Yakin? Oke, kalau yakin Ustazah kunci dulu. Kelompok 3, siapa? Iya ayah. Yang mana nak? Ayat keempat, yang ini. Oke, kita kunci dulu ya. Kita cek jawabannya bersama. Oke, kita ulang dulu. Kita lihat pertanyaannya tadi. Coba simak baik-baik ya. Sebutkan contoh ikhfa hakiki dalam surah As-Saff katanya. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang pertama dari kelompok Mabinia. Nah, benar jawabannya adalah indallah. Kelompok 2 tadi jawabnya innallah ya. Sebenarnya bacanya benar sih dengung, tapi hukumnya bukan ikhfa hakiki. Jadi mohon maaf jawabannya belum tepat. Nggak apa-apa, tetap semangat. Boleh dikoreksi kok. Jadi mau kunci jawaban yang lain nggak? Ya, iya itu jawabannya nak. Jawabannya barulah benar. Jawabannya adalah al-taqulu, yang itu. Oke, nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Lanjut kelompok 3 tadi jawabannya benar nggak ya? Kalau benar kita takbir sama-sama ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jawabannya benar. Soffan ka'annahum. Jadi semua kelompok tetap dapat 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke Ananda, kita lanjut. Nah, Ustazah sudah membuat kesimpulan dari jawaban antum semua. Antum bisa lihat di sini. Ini adalah contoh pertama ikhfa hakiki di kata indah. Karena apa alasannya nak? Alasannya adalah nun sukun bertemu dengan dal. Oke, jadi jelas ya nak ya? Lanjut. Nah, ini dia jawaban kelompok 2 yang tadi dikoreksi. Jawabannya sekarang udah bener nih. Nun sukun ketemu ta termasuk dari ikhfa hakiki. Selanjutnya ini dia soffan ka'annahum. Oke, aman ya? Berarti sudah paham ya? Kalau sudah paham, sudah bagus, barulah bisa kita sama-sama menghafalnya. Sekarang Ustazah akan bacakan, antum ikuti dan kita bersama-sama maju setelah ini. Oke, waktu untuk persiapannya Ustazah kasih 10 menit. Antum boleh berkelompok sebelum maju dengan Ustazah. Boleh disetorkan ke temannya dulu biar pas sama Ustazah lebih lancar. Fahim Tum? Oke, fahimna ya. Oke, sudah 10 menit berlalu nih. Nah, silakan kelompok maju. Kelompok pertama yang mau maju? Oke, kelompoknya Kirana ya? Oke, silakan Kirana maju sama teman-temannya. Oke, kita simak bersama ya nak ya. Oke. Masya Allah, bagus sekali ya bacaannya. Lanjut Ananda. Kita udah tampil semua kelompok, sekarang saatnya kita untuk murojaah. Nah, ketika murojaah, Ananda boleh memurojaah sambungan dari pertemuan kemarin. Kalau nggak salah Ustazah, kelompok 1 udah sampai surah An-Naba, kelompok 2 tadi udah sampai surah An-Nazi'at, dan kelompok 3 surah Abasa sudah dibagi.
Oke. Kelompok 1 sudah siap murojaahnya? Sudah? Oke, kalau sudah Ustazah izin duduk ya. Sekarang Ustazah mau cek dulu kelompok 1 tadi An-Naba ya. Boleh bacakan surah An-Naba'nya 1 sampai 10 aja. Nanti selebihnya boleh tanya jawab bersama teman. Oke, silahkan. Oke, Masya Allah. Lanjut, kelompok 2 boleh maju. Ya. Oke. An-Nazi'atnya Ustazah mau dari ayat 20 sampai 25 aja. Bisa? Hafalkan? Nah, coba. Oke. Barakallahu fikum, bagus. Kelompok 3. Surah apa, Nak? Abasa? Iya, silakan. Baik. Ayat berapa? 15 sampai 25. Oke, silakan. Nah, nanti silakan di kelompok masing-masing tanya jawab terkait surat yang sudah saya bagikan. An-Naba, An-Nazi'at, dan juga Abasanya. Nah, sampailah kita pada akhir pertemuan ya Ananda. Apa saja kesimpulan yang antum dapat dari pertemuan kita hari ini? Oke, kelompoknya Kirana? Oke, sudah paham, Nak? Berarti ikhfa hakikinya? Coba diulang. Apa tadi pengertiannya? Iya, benar. Ada yang mau menambahkan? Huruf-hurufnya ada 15. Coba sebutkan kelompok 2. Oke, benar. Kurang 5 huruf lagi. Kelompok 3? Oke. Baik, ada berapa contoh di dalam surah As-Saff tadi, Nak? Ikhfanya ada 3. Nah, coba Ustazah tuliskan ya jawaban antum semua. Jadi, yang antum sampaikan benar. Sekarang kita tuliskan bahwa ikhfa hakiki itu di mana ikhfa artinya kan samar. Ya, syarat terjadinya itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Oke, yang sudah antum sebutkan tadi, Masya Allah, cepat banget hafalnya, keren mana Ustazah. Nah, jadi cara membacanya, nah, didengungkan, dan ditahan beberapa ketuk, sekitar kurang lebih 3 ketuk. Nah, samar ke huruf berikutnya. Apa aja contohnya tadi, Nak? Contoh. Coba. Ainda 1, 2. Oke, benar. Terus tadi yang kedua ada nah, di sini ya. Ikuti setelah Ustazah. Al-taqulu. Jangan ditempelkan lidahnya, Nak. Lidahnya agak turunkan sedikit. Jadi menuju, tidak ditekan. Al-ta, bukan anta, oke? Al-taqulu. Oke, benar. Tadi yang terakhir contohnya apa? Annahum. Soffan annahum ya. Ini dia. Coba soffan ka'annahum 1, 2. Iya, jadi ini bunyinya seperti dikuatkan di bagian tempat huruf kaf ya, Nak ya.
dibunyinya dengung kuat. Soffan ka'annahum. Coba sama-sama, 1, 2. Oke, Masya Allah. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang aja atau senang banget? Iya, senang banget dong, karena kita menunggu-nunggu momen bersama Al-Quran. So, on the next meeting, insya Allah we will learn about Surah As-Saff ayat 6 sampai 9, 6 until 9. So, thank you Saleha, you are awesome. Okay, before we close, please get ready the class. Ya. Oke, mau tepuk-tepuk dulu. Oke. Ikuti Ustazah ya, masih ingat ya? Oke. 1, 2. Tangannya mana? Nah, gini ya. Oke. Naftatin bilhamdallah, alhamdulillah, uhayyi ilalito, ma'assalamah, akhirum ma'an najah, syukron ustazah. Oke, barakallahu fikum, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari ustazah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.